profesional maupun secara akademik gitu. Yang pegang mic Kak Michelle dulu. Kata itu strateginya Karama oper mic ya. Kak Michelle boleh dong cerita. Kan kalau baca dari backgroundnya Kak Michelle nih CEO dari Access Time itu background pertamanya cyber security ya. Gitu. Itu dan gimana sih setelah sekarang menggeluti digital accessibility, how does it connect gitu antara pengalaman Kak Michelle profesional sebelumnya dan digital accessibility and how you conduct your practice sekarang? Ya jadi udah di backgroundnya dikasih duluan ya. Ya jadi aku dulu awalnya itu di cyber security. Jadi backgroundnya sebenarnya lebih ke arah audit buat basically digital security lah ya. Jadi banking gimana aman kah bisa buat dipakai. Connectionnya ke digital accessibility tuh banyak banget sebenarnya. Pas awal-awal sebenarnya menggeluti digital accessibility nggak kepikiran kalau ternyata tuh se-connect gitu. Jadi kalau di cyber security itu kan kita ngomong gimana supaya bisa se-secure mungkin ya, supaya seaman mungkin. Apalagi kalau di Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya nih bikin sesuatu seaman-amannya gitu kan, sampai bikin teknologi sendiri. Nah itu ternyata ada korelasinya nih antara bikin sesuatu yang secure dan tapi juga masih bisa usable dan tentunya juga inklusif. Nah kadang banyak ketika ngomong sesuatu yang secure itu kita nggak ingat kalau ternyata itu pun juga harus bisa gampang dipakai. Karena ketika kita ngomong sesuatu yang aman, berarti bikin sesusah mungkin, ya nggak? Kalau misalkan bikin captcha bikinnya yang bukan cuma yang gambar dong, wah gambar terlalu gampang sekarang. Jadi dibikinnya sekarang yang, apa kalau ada yang tahu, yang diputar-putar, puzzle-nya diputar-putar, ya nggak? Semakin susah, semakin sulit, semakin secure. Itu kalau kalau itu katanya gitu kan. Tapi sebenarnya juga enggak ya sebenarnya juga enggak juga jadi harus ada jadi ketika kita menggeluti digital accessibility kita juga mikir gimana nih supaya ada standarnya supaya selain juga aman tapi juga bisa usable karena itu juga penting karena kita nggak bisa juga lupa karena yang pakai ada banyak orang tentunya bahkan mungkin kita nggak bilang penyandang teman-teman dengan penyandang disabilitas saja ya mungkin bahkan orang tua pun juga bingung gitu ya orang tua juga bingung cara pakainya jadi juga banyak lah ya kalau dibilang korelasi ternyata oh ini loh sebenarnya sesuatu yang aman harus juga bisa inklusif dan gimana lainnya apa sih gray areanya gimana supaya selain cuma aman juga tetap bisa usable. Oke, Kak, quick dong. Ini follow up question ya. Tadi ngomongin CAPTCHA. Aku ingat ada satu artikel di web bilang CAPTCHA itu adalah salah satu fitur yang paling tidak aksesibel gitu ya. Workaround-nya quick aja nih Kak. Gimana nih gitu? Boleh spill sedikit text secret. Workaround-nya tuh sekarang udah ada sebenarnya kalau bikinnya proper. Jadi selain sekarang kalau CAPTCHA itu ada gambar kan ya. Tapi sekarang ada juga buat bisa audio. Jadi bisa juga buat bikin dia lewat audio. Atau kalau misalkan nggak bisa, dia ada juga opsi buat bilang kayak nggak bisa gitu. Jadi harus ada opsinya, harus ada opsi lain setidaknya minimum. Kalau nggak bisa gambar, atau setidaknya ditulis tulisan atau juga ya audio. Jadi kalau ketika kita mau bikin aman, kita juga harus bisa kasih opsi lain supaya berbagai kalangan juga bisa pakai. Jadi ini sedikit secret ya gitu, tips gitu. Jadi ternyata bikin CAPTCHA itu nggak cuma sekadar kaca, ada juga triknya supaya bikin accessible. Bahkan ada opsinya ya harusnya ketika CAPTCHA tidak bisa diakses, user tetap harus punya cara untuk workaround. Nah, aku geser ke Kak Anissa. Kak Anissa, boleh ceritain nggak tentang studi berarti ya kalau Kak Anissa ya? Dari apa yang sudah Kak Anissa pelajari dan juga tentang yang sedang Kak Anissa riset, mungkin riset yang sedang Kak Anissa lakukan dan juga pengetahuan digital accessibility, how does it affect practice kakak dalam akademik gitu tentang digital accessibility? Iya. Aku kemarin emang ngambil mata kuliah yang berhubungan sama accessibility, tapi sekarang risetku sebenarnya nggak benar-benar related sama accessibility sih. Dan aku juga sebenarnya tuh belum pernah benar-benar kerja di posisi yang benar-benar accessibility banget. Tapi kemarin tuh aku sempat magang di EA Games. Kalau yang tahu itu company yang bikin The Sims. Dan lumayan belajar sih tentang gimana sih praktis accessibility di company gede gitu kan. Apalagi kayak ini company yang udah internasional banget lah gitu. Jadi yang dari aku cari-cari tahu, tanya-tanya ke orang-orang di sana, kayak misalnya kalau accessibility itu biasanya um,
berkaitan banget sama desain sistem gitu. Jadi orang-orang di EA itu kemarin di timku mereka benar-benar mikirin gimana caranya supaya desain sistem itu aksesibel jadi supaya semua desainer itu ketika mereka bikin desain itu udah pasti aksesibel karena mereka bakal ngikutin si sistemnya gitu kan. Terus aku juga baca-baca resource online juga dulu pertama kali belajar tentang accessibility. Terus aku pernah ikut volunteer juga di Suarez waktu itu tahun 2022 deh kalau nggak salah. Iya. Em, Terakhir tuh aku kemarin sempat ikut conference tentang accessibility. Ini juga tahu dari Kak Rahma, namanya Enabling Summit. Jadi ternyata itu conference tentang accessibility yang lumayan apa ya, salah satu yang paling besar lah di US. Dan itu aku belajar banyak banget dari researcher, designer, developer, bahkan kayak beberapa CEO company yang fokusnya ke accessibility dari conference itu yang nanti juga aku bisa share lah hasil yang aku dapetin dari conference itu. Oke, thank you. Nanti boleh ya Kak share-share kita, nanti kita juga share ke teman-teman peserta. Suaraku masih kedengeran nggak Kak Anissa? Soalnya tadi mic yang ke Zoom mati. Oh, masih. Ya, oke, sip. Just make sure. Thank you, Kak Anissa. Nah, kita geser ke Kak Rahma nih, Kak. Nah, yang rajin ngamen ke berbagai dinas dan lain sebagainya gitu ya. Gimana nih, Kak? Dari pengetahuan Kakak belajar di UK, pengalaman Kakak bukan blusukan ya, kayak babat hutan rimba di Indonesia ya, dari yang nggak ada yang tahu digital accessibility sampai sekarang gitu. Gimana nih perjalanan Kakak di digital accessibility? Kayak berotot. Yang pasti kalau misalnya dibilang nggak tahu banget, ada yang tahu gitu kan, kayak partner kita Mitra Netra tahu, tapi ya mungkin kalau dari teman-teman penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang disabilitas mayoritas mengetahui dari perspektifnya masing-masing gitu ya. Ketika kita bicara soal ada loh standarnya standar internasional lagi gitu kan, dan sekarang sudah diakui sebagai ISO 40500, itu nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kita pernah melakukan survei ya, kayak tadi ke designer, developer, accessibility itu apa sih gitu kan, dan menurut kalian accessibility apa? Salah semua cuy jawabannya gitu ya. Apa tuh Kak kemarin jawabnya? Rata-rata jawabannya usability sih, jadi nggak ada yang kaitannya sama apa namanya penyandang disabilitas sama sekali, atau sesimpel website yang bisa dibuka itu udah accessible gitu loh. Jadi definisi aksesibilitasnya saja sudah salah, belum lagi pas dikasih tahu di sini ada yang developer nggak? Ngacung. Yang saya yang tahu landmark nggak? Nggak kan? Ya udah. Kan so padahal banyak praktek-praktek fundamental itu juga sebenarnya mudah gitu, tapi ternyata permasalahannya cukup sistemik. Dan saya sendiri sebagai lulusan desain ya, aksesibel dalam visual design tuh yang anjir gampang banget lah, kagak diajarin coy gitu kan. Dan ketika untuk yang jurusan informatika, sistem informasi, boro-boro gitu kan. Tapi alhamdulillah dari 2020 berisik ini, dari yang ahli ID Syariah cuma 3 orang yang datang, jadi sekarang ya punya pengurus gitu kan. Jadi interestnya mulai berkembang, tapi sayangnya belum didukung dengan sistem. Jadi bisa dibilang segala sesuatu yang sekarang terjadi di Indonesia tuh masih sifatnya inisiatif, dan kita sebenarnya sedang mendorong peraturan menteri dan pedoman aksesibilitas nasional barengan Komdiji dari 2023 awal, dan sebetulnya draftnya sudah jadi dan itu sudah dibandingkan sama beberapa regulasi negara lain, lebih tanda tangan cuy gitu kan, nyangkut di biro hukum, gue juga nggak tahu kenapa gitu, dibantunya netizen gitu. Jadi kalau misalnya kita advokasi, ntar dibilangnya landasan hukumnya apa gitu ya kalau ke pemerintah. Atau misalnya pas waktu itu kita pernah ke e-wallet, ada aturan OJK-nya enggak, kelar aja loh gitu kan. Sedangkan kalau ke bisnis ROI-nya apa? Nah, jadi itu akan banyak ya nggak? Jadi bisa dibilang harus kreatif melakukan advokasinya, dan at least dimulai dari tim-tim dulu internalnya gitu kan, yang punya agency, walaupun mungkin belum tersistem atau belum top down, tapi ya dari masing-masing kita bisa kontribut kok. Oke. Jadi nggak blik-blik apa, kita masih terus perjuangin ya, makanya kita ngajak teman-teman juga supaya makin aware. Nah, mulai nih ya, kita bahas main topik nih.
aksesibilitas dan karir global. Nah, mungkin aku mulai dari Kak Anissa dulu deh, Kak Anissa. Gitu ya. Nah, kan Kak Anissa sempat bilang ya magang di EA Games terkait aksesibilitas. Nah, seperti apa sih karir path global, at least kalau lihat dari EA kemarin ya, atau dari perusahaan-perusahaan di US gitu. Karir path aksesibilitas itu gimana sih di sana? Kalau career path kayak tergantung company-nya, tapi menurutku sangat apa ya, ada banget sih kayak very promising, menjanjikan, terutama di negara yang punya hukum tentang aksesibilitas itu. Karena mereka punya kayak hukuman kalau misalnya mereka nggak bikin produk yang nggak aksesibel, itu mereka bisa dituntut di pengadilan. Jadi kalau ada yang tahu tuh Domino's Pizza itu di US pernah dituntut sama salah satu orang yang konsumennya yang tunanetra karena dia itu punya diskon khusus di website, jadi khusus online, tapi diskonnya itu nggak bisa di-apply kalau misalnya pakai asistif teknologi, jadi kayak pakai screen reader tuh nggak bisa. Akhirnya dituntut dan menang di pengadilan. Jadi untuk negara-negara, apalagi kalau negara maju, biasanya mereka itu udah pasti punya hukum yang mengatur tentang accessibility. Jadi semua company itu pasti bakalan mikirin tentang accessibility gitu kan. Kalau tadi misalnya di aku contohin, itu biasanya mereka udah dimasukin ke dalam desain sistemnya. Jadi semua desainer, semua developer ketika mereka bikin screen baru atau screen baru nih di websitenya itu udah pasti bakalan dipikirin gimana caranya supaya accessible gitu sih. Dan nggak cuma desain sistem, pertama kayak developer pasti Kak Michelle juga udah tahu, kayak developer kan mereka yang emang bikin produknya ya. Jadi udah pasti developer juga terlibat dalam gimana caranya supaya bikin produk itu accessible. Desainer juga tadi masuk ke desain sistem. Terus researcher juga dari yang aku pelajarin kemarin dari conference itu juga researcher tuh berperan penting banget ketika misalnya mau ngetes suatu produk itu apakah aksesibel atau enggak, terus mikirin gimana caranya ngerekrut partisipan yang inklusif dan merepresentasikan semua orang nih termasuk penyandang disabilitas gitu. Oke, jadi tadi checklistnya banyak ya, maksudnya kayak list yang perlu kita pelajari banyak ya, mulai dari rekrut partisipan, tahu prosesnya untuk apply accessibility, tahu ngetesnya, tahu implementasinya gitu ya Kak ya. Oke, aku geser ke Kak Michelle, karena Kak Michelle kliennya juga suka di luar ya, karena kemarin itu di 2025 nih teman-teman, itu baru ada rilis ini ya, peraturan baru EAA, jadi yang nge-force gitu, nge-push semua bisnis yang government ya Kak ya, kalau nggak salah ya. Nggak government aja, pokoknya public juga gitu, untuk comply dengan hukum aksesibilitas di Europe gitu. Nah mungkin Kak Nesa boleh cerita dikit nggak gitu tentang opportunity dan challenges dengan new law ini. Jadi paling background sedikit ya. Jadi access time itu sebenarnya base-nya itu di luar. Jadi kebetulan di Czech Republic karena itu kalau tuh ada bule satu nyempil nggak ngerti bahasanya tapi duduk di situ. Ini dia nggak ngerti makanya dia diem di situ. Ya, cuman ya kita biasanya di Czech Republic karena memang kebetulan Bogdan di CTO-nya dari Czech Republic. Dan pas kita awal mulai kita melihat opportunity-nya nih buat fokus di bidang digital accessibility. Kenapa? Karena tadi seperti Kak Tari bilang, ada hukum baru di Eropa, namanya itu EAA, European Accessibility Act. Nah, di sini itu diwajibkan semuanya kayak government, perusahaan-perusahaan, terutama ini, sebenarnya semuanya. Ada limitasi yang mana yang mungkin nggak terlalu apply, tapi semuanya sebenarnya harus apply buat bisa comply dengan standar aksesibilitas internasional. Nah, ini tuh baru mulai bulan Juni ya. Tahun inilah. Juni. Bulan Juni. Juni 2025. Ya, Juni 2025 tanggal 20 berapa Juni gitu. Ya, Juni. Tanggal Juni. Nah, ini berlakunya itu ketika kita ngomong Eropa, berarti semua Eropa ya. Berarti 28 negara di Eropa. Nah, itu sekaligus bersama langsung semuanya mereka kena aturan. Pokoknya kalau aku jualan apapun online, kalau aku banking, aku jualan e-commerce, aku blog terkenal gitu ya, atau bikin apapun, bikin game online, itu semuanya itu harus bisa aksesibel. Dan ini langsung berlaku serentak di 28 negara, termasuk perusahaan-perusahaan luar negeri, contohnya perusahaan Indonesia,
yang mau jualan ke Eropa. Kalau mereka mau jualan ke Eropa, mereka harus aksesibel juga. Nah, jadi tahun ini benar-benar kalau menurut aku ya itu benar-benar prime banget, especially di Eropa. Kenapa orang tiba-tiba sadar sebenarnya mungkin dulu nggak sadar juga kayak kita gitu ya. Tapi tiba-tiba waduh ada hukumnya, dan hukumnya itu baru mulai bulan Juni, dan I think bulan September Carrefour kena denda dari France. Nah, jadi langsung yang ada yang gede dari France, aku lupa yang lain tuh kayak bahasa Prancis itu aku nggak tahu. Cuman yang Carrefour gede kan ya. Itu langsung kena denda, ada lima perusahaan besar kena denda, itu baru dari Prancis doang. Setiap negara punya lagi, mungkin agak lebih lama karena namanya juga regulasi kan ya. Cuman udah banyak tuh. Nah, perusahaan of course sekarang wah ternyata kita harus jadi aksesibel. Kita harus jadi aksesibel. Dan dari sisi kita kalau especially yang di bidang digital accessibility sebenarnya sekarang kalau lihat online apapun pasti bakal lihat wah ternyata demand-nya ada nih sekarang antara mencari accessibility specialist kah atau bahkan nih desainer yang ngerti aksesibilitas atau developer yang tahu caranya buat betulin aksesibilitas. Nah, jadi sekarang itu kalau cari-cari kerjaan di luar tuh banyak banget ya. Aku suka kasih tips kalau yang freelancer, kalau ke Upwork, kamu search aksesibilitas aja deh. Dulu belum ada, dulu paling satu job posting di Upwork itu ya mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Sekarang setiap hari itu ada minta bikin Shopify yang aksesibel, bikin desain aplikasi yang aksesibel, atau betulin aplikasinya supaya bikin aksesibel. Nah, ini sebenarnya nggak ngomongin cuma advokasi doang ya. Ini ngomongin bener-bener literally mereka butuh developers dan desainer yang tahu aksesibilitas itu apa. Jadi menurut aku sih demand-nya gede sekali kawan. Oke, kita sambung ke Kak Rama yang rajin promosi prospek kalau di ini ya di Ali ID ya gitu. Nah Kak, dari sisi Indonesia yang banyak advokasi tentang job-job accessibility, gimana nih menurut Kakak nih? Apa yang harus dimiliki teman-teman di Indonesia itu untuk bisa relevan gitu untuk job-job terutama karir global ya gitu. Ya, mungkin sedikit nyambungin dulu kayak karena waktu aku di UK itu dia mau transisi ke namanya Public Sector Body Regulations. Itu transisi dari WCAG 2.0 ke 2.1, dan kebetulan waktu itu EAA kick off untuk dipersiapkan. Jadi dia teks 5 tahun. Jadi woro-woronya sudah ada 5 tahun dari 2020 buat hey kalian harus nyiapin layanan kalian aksesibel by June 2025 ya Juni udah cek Juni 2025 dan minimal page ABC gitu ya, otherwise kalian kena denda. Jadi itu preparationnya 5 tahun. Nah nyambung yang ke sini adalah mungkin kalau yang sekarang di Indonesia again belum regulasi ya, tapi once the regulation kick off hopefully soon, kita sangat kekurangan talent dan sangat kekurangan talent gitu loh. Dan aku rasa ini juga nggak cuman dari ya prospek lokal juga gitu ya. Itu ya talent yang lokal sekarang tuh kalian mau kan di Jepang gitu ya, mau kan ke mana gitu. Talent Indonesia tuh sebenarnya diminati gitu kan, dan jangan kalah sama talent India. Jadi ketika kita udah bisa kayak gini, ke dalamnya kita bisa contribute, keluar juga jelas jadi talent yang promising. Dan dalam hal ini juga kalau misalnya katakanlah mau naikin layer di existing company gitu kan, jadi advokat juga, itu sangat bisa karena sekali lagi juga company di sini yang klaim gue fully accessible tuh belum ada sebenarnya. Jadi kalaupun ada accessible itu tidak sengaja, dan itu biasanya karena ya memang developersnya paham, desainernya paham, terus dia resign, terus dia pindah, ya udah abis itu nggak accessible deh next versionnya gitu. Itu yang kejadian sama Tokopedia sama beberapa platform gitu kan, ketika developernya resign ganti orang menjadi tidak accessible. Dan tapi tadi sih kalau yang balik lagi sedikit ke yang Tari bilang yang lokal, kita juga sama juga kan pasti kayak access time sama suara, kita juga butuh talent juga, dan kita hopefully bisa cater nggak cuma Indonesia, dan profesinya itu bisa jadi sebagai sub skill set di bawah masing-masing profesi yang sekarang tadi ya, dari bahkan UX writer juga udah ada projectnya ya Pras ya. Seorang UX writer udah dapat project terkait accessibility international project, nanti mungkin bisa dicontek Prasnya. Dan juga sebagai dedicated dalam hal ini kayak waktu aku di AbilityNet dulu,
kantorku tuh bisa dibilang menelorkan orang-orang menjadi koordinator Ability Net di mana Kak? di London. Di Di London ya. London. Jadi orang-orang alumni AbilityNet somehow jadi kayak PIC accessibility di banyak. Jadi di client side-nya jadinya ya yang mengkoordinatori the whole level accessibility implementation. Jadi justru memang dedicated positions gitu. Jadi sangat possible juga buat ke situ. Oke, nah sekarang nih buat kita catch up buat yang teman-teman yang berminat mencari karir atau lanjut studi keluar gitu ya. Ada nggak sih apa yang harus kita pelajari atau bahkan unique value dari teman-teman Indonesia? Jadi boleh apa yang harus dipelajari dan juga unique value, unique insight dari teman-teman Indonesia ke global, keluar gitu. Boleh Kak Rahma dulu gantian. Nggak gantian, lanjut. Mungkin Gua sebelum jadiin kita melihat ke diri sendiri, post kita lagi. melihat market disabilitas di Indonesia. Kalau data BPS yang 2020 berapa ya, lupa. Itu Iya, yang mana dia? 2020 itu 22 juta disabilitas. Kalau berdasarkan definisi BPS. Tapi kalau berdasarkan definisi WHO yang baru pakai Washington Post itu 45 juta. Nah, bayangin Australia penduduknya itu 26 juta. Jadi kalau misalnya kita bilang dampak implementasi aksesibilitas bagi seorang kita gitu untuk di apa sih namanya penerima manfaat beneficiaries itu segede Australia gitu kan, satu benua gitu loh. UK aja kalau nggak salah cuma 2 juta 4 juta ya, berapa sih? Lu ingat nggak? 6 juta ya, 6 juta gitu loh. Jadi dampaknya banyak banget. Nah, baru kita ambil ke kitanya juga, baru kita ambil ke personalnya, ke kita negaranya negara berkembang. Negara berkembang, opportunity banyak, dan yang paling penting terkoneksi sama komunitas disabilitasnya juga gitu kan. Kita mudah bertemunya dan bagaimana nanti skill set kita bisa dijual baru ke sana sih. Itu empatinya. Oke, ke Kak Michelle deh. Kak, menurut Kak Michelle apa nih ya gitu pembedanya gitu? Apa insight, knowledge dan juga skill yang bisa dari teman-teman Indo nih contribute ke global accessibility? Oh ini jawabannya agak pandangannya agak beda gitu ya sama Rama. Kalau kita tadi ngomongin nah malu aku jadi jauh-jauh. Kalau tadi kita ngomongin kita bisa apa sih? Kadang tadi sebelumnya ya kita ngomong kabur aja dulu gitu kan ya, kabur aja dulu gitu. Kadang pertama kadang kita mikir nih kalau kita ini nggak sebagus talent luar misalkan kayak gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak juga gitu ya. Kadang nggak sama sekali nggak gitu. Kita as good as any other gitu. Mau dibandingin sama yang di US pun, mau dibandingin sama yang di UK pun gitu ya. Kita as good as them gitu ya. Dan sebenarnya, nah kalau bilang kita bisa kasih apa sih sebenarnya buat dari insight kita, especially di bidang aksesibilitas ya. Kalau menurut aku pribadi ya, ini perspektif yang kayak contohnya kemarin kita kita ke Australia buat event aksesibilitas. Dan di sana itu aksesibilitasnya itu sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. As in like bahkan di kereta aja mereka punya kayak spesial buat tunanetra, buat bisa navigasi kereta dan semua. Jadi kayak dan kalau ke toilet, kalau misalkan kamu punya earpiece buat bantu pendengaran supaya lebih mereka punya otomatis kalau ke daerah especially ke arah ke gedung-gedung pemerintah atau airport itu mereka otomatis sambungin ke signalnya mereka buat kasih tahu. Jadi kayak benar-benar terintegrasi. Nah, kadang ketika dan ini sudah ada lama sekali ya. Dan kadang ketika kalau menurut aku ya, ketika sesuatu yang sudah ada lama dan mereka ada itu tuh people sometimes take it for granted karena udah ada ya nggak udah ada jadi kayak kadang ini hal yang biasa gitu kadang dan ketika itu menjadi suatu hal yang biasa kadang juga orang jadi lupa fundamentalnya awal tuh kenapa sih kita bikin ini kenapa sih kita bikin lift itu harus ada lift itu harus ada toilet misalkan harus ada buat ada railing atau kenapa harus ada ramp dan kenapa juga digital aksesibilitas kenapa harus cater buat contohnya teman-teman dengan color blindness dan semuanya. Nah, jadi sebagai Indonesia nih yang kita tahu pasti kayak tahu banget nih kalau udah tahu aksesibilitas dan tahu masalahnya itu kenapa sih kita butuh ini dan kenapa di Indo itu nggak ada loh. Nah, itu menurut aku bakal jadi perspektif yang bagus juga kalau ketika kamu kerja di luar nanti misalnya kerja di luar buat share awareness juga share oh ya kamu ada ini karena di Indo aja nggak di Indo tuh nggak ada loh di Indo tuh
misalkan susah, ini nggak bisa, ini nggak ada. Nah, jadi bisa bantu buat share awareness juga ke mereka, dan juga sebaliknya dari sana karena kamu tahu di luar dari luar tuh bagus, bisa kita bawa ke Indonesia juga. Jadi bisa ya back and forth, bener banget. Mantap, thank you Kak Michelle. Nah, nih minta perspektif dari Kak Anissa yang saat ini masih di US ya. Nih Kak, what makes you different gitu? Apa yang ngebedain Kakak sebagai orang Indonesia yang lagi fokus di digital accessibility dengan peer Kakak di US misalnya? Boleh share nggak Kak? Iya, kalau dari sisi research pertama, aku setuju banget sama Kak Michelle. Emang talenta Indonesia tuh nggak kalah lah dibandingin sama researcher di luar. Bahkan kalau aku bilang ya, kita tuh dalam beberapa hal lebih jago. Karena misalnya nih, kalau research di US, itu kan biasanya orang-orang internetnya udah lancar banget, terus kayak device-nya udah yang paling oke. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kadang ada masalah internet, atau misalnya ada keterbatasan device apa, misalnya kita mau share screen susah, itu tuh udah jago banget lah research Indonesia tuh untuk ngehandle yang kayak begitu gitu kan. Tapi itu menurutku itu kelebihan loh, maksudnya kita tuh benar-benar bisa problem solvingnya tuh lebih oke gitu dalam hal ini. Terus yang kedua, kalau tentang accessibility sendiri, aku juga setuju sih kita tuh sebenarnya bisa bawa perspektif dari negara berkembang. Karena betul, biasanya orang di negara maju kadang tuh take it for granted dan kadang tuh lupa kalau misalnya di luar sana tuh masih banyak negara lain yang nggak kayak mereka. Kayak misalnya nih, jadi kemarin di kelas accessibility ku itu dosennya sempat bilang, sekarang itu teknologi udah maju nih. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman tuli itu sekarang udah banyak kayak auto caption di YouTube atau kayak auto transcribe di Zoom. Jadi sekarang tuh udah oke banget lah dibanding beberapa tahun sebelumnya. So aku ngomong dong kayak itu tuh mungkin buat bahasa Inggris yang populer iya, tapi kalau bahasa Indonesia, aku pernah tuh coba di Zoom, itu bener-bener nggak paham apa gitu kan, karena nggak akurat sama sekali dan udah nggak bisa dipahami lah itu maksudnya tuh apa sih auto captionnya itu kan. Terus jadi itu bukan cuma Indonesia doang kan, untuk negara lain yang juga berkembang dan mungkin bahasanya nggak begitu populer itu juga sama gitu kan. Jadi menurutku itu juga suatu kelebihan loh, kita bisa bawa perspektif, apalagi kalau misalnya nih, kayak misalnya teman-teman nanti misalnya kerja di perusahaan global yang juga marketnya itu di negara berkembang juga, itu bisa banget kita ngingetin teman-teman yang mungkin dari negara maju nih yang suka lupa gitu, kayak oh sebenarnya tuh ada loh hal-hal yang mungkin kita lupakan gitu, dan kayak apa aja sih, gimana caranya supaya memastikan emang benar-benar inklusif tuh bukan cuma di negara maju aja, tapi untuk semua orang. Oke, dan lagi padahal kayak Indonesia itu marketnya gede banget sebenarnya ya Kak ya. Gitu. Oke, thank you banget Kak Nisa. Nah, last guided question ya. Mungkin dari Kak Michelle dulu deh. Kak, if you can give advice, nasihat atau saran atau anything ya buat siswa, mahasiswa, students profesional untuk start karir di accessibility, apa nih kira-kira saran dari Kak Michelle? Aku sih berharap dulu ya, aku juga dapat advice saran ini ya. Ketika kita ngomong aksesibilitas, itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang wah feature baru, ya enggak. Kita selalu bilang itu sebenarnya itu fundamental. Itu tuh ketika kamu tahu aksesibilitas, itu tuh jangan mikir wah ini kita belajar aksesibilitas berarti ini feature baru, tools baru atau knowledge base. Ya, aksesibilitas tuh sebenarnya itu fundamental. Itu tuh gimana caranya ketika kalian bikin sesuatu yang aksesibel tuh berarti kalian pakai design best practice, development best practice. Ya, ketika kalian implementasi itu dari awal, itu nggak cuma menjadikan kalian sebagai orang yang ngerti aksesibilitas, tapi juga membuat kalian menjadi seorang desainer dan developer yang sangat baik, yang ngerti dari A dan Z kenapa sesuatu itu di situ, kenapa sih ada namanya headings H1, H2, H3. Itu cuma bukan buat styling, ada alasannya fundamental kenapa itu ada. Karena itu order, buat contohnya untuk screen reader, kalau mungkin yang kurang tahu, itu cara mereka buat baca ordernya gimana. Itu ada suatu aturan-aturan yang mungkin belajar di ketika kuliah semester 1 yang mungkin apain sih kayak gini H1, H2, apa namanya order, heading, footer gitu ya. Itu apa sih? Itu sebenarnya tuh ada alasan kenapa itu dibuat. Dan kalau menurut aku ya, kalau dulu itu ya awal-awal banget mungkin tahun 2000 ketika awal web dibuat, itu tuh sangat aksesibel. Ya, itu tuh sangat aksesibel karena semuanya base berdasarkan fundamental HTML, CSS gitu kan. Desainnya nggak ada yang aneh-aneh kayak sekarang harus Gen Z bling 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 gitu kan. Ya nggak.
Nah, semakin kita masuk ke tahun sekarang yang dimana semuanya itu about like frameworks, vibe coding AI gitu kan ya, dan desainnya yang otomatis pakai Figma gitu ya. Kadang kita lupa kenapa sesuatu itu ada, kenapa itu mereka dibuat. Dan itu I think membuat kita menjadi developer dan desainer yang malas dan jadinya lupa kenapa itu dibuat. Dan kalau ada saran sih ya, kalau ada saran especially kalau yang masih fresh banget nih, baru selesai kuliah atau masih kuliah gitu ya, sarannya adalah gimana perhatiin itu fundamentalnya karena, dan tentunya juga aksesibilitas, kalau bisa belajar lebih banget ya buat tahu lebih dalam itu benar-benar bakal bikin kalian jadi beda dari engineers dan designer yang ada yang mungkin sekarang. Kayak itu bakal highlight banget kalian, wow, kayak ini desainer dan developer yang ngerti banget nih buat bikin yang best practice kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Michelle. Aku geser ke Anissa dulu. Biasanya memang pamungkasnya di. Oke Kak Anissa, bisa nggak sih share ke kita apa yang akan Kak Anissa lakukan differently yang sekarang Kak Anissa tahu, I wish someone tell this to me before gitu ya. Kak Anissa ada saran nggak buat kita buat ikut kabur aja dulu misalnya? Oke, aku setuju tadi benar, belajar fundamental itu udah pasti. Belajar tentang WCAG misalnya, guideline untuk accessibility itu udah pasti penting. Terus aku juga akan nyaranin belajar tentang hukum atau kebijakan di negara yang dituju juga sih. Kayak misalnya tadi kalau di Eropa ada EEA, terus kayak di US tuh namanya ADA atau ADA. Itu menurutku penting untuk kayak tahu sebenarnya apa yang diwajibin sama negara itu, dan juga misalnya nanti kalau kerja sama stakeholder nih, misalnya mungkin sama orang-orang bisnis yang nggak begitu peduli sama accessibility, kita bisa kasih tahu juga kayak, oh ini loh yang diwajibin sama pemerintah gitu kan. Dan kalau misalnya kita nggak ngelakuin, kita bisa bakal dapet dituntut atau apa gitu kan. Jadi kayak itu salah satu strategi juga untuk advokasi aksesibilitas. Terus juga bukan cuma buat belajar apa ya guideline juga, tapi belajar tentang disabilitas juga sih. Itu yang aku pelajarin dari kemarin di kelas dan juga dari kuliah dan dari conference juga. Guidelines itu kan sebenarnya kayak WCAG itu dia apa yang ngebantu kita untuk bisa bikin website itu aksesibel, tapi sebenarnya dia itu kan cuma apa ya, kayak step pertama lah, langkah pertama. Em, tapi juga kalaupun misalnya kita udah memenuhi semua kriteria WCAG itu, belum tentu website-nya belum benar aksesibel gitu kan. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin luput, kayak misalnya tentang konteksnya gimana sih orang-orang yang punya disabilitas itu memakai um, sistemnya, atau misalnya mungkin ada prejudice dari society yang segala macam yang akhirnya jadi muncul juga nih di dunia online gitu misalnya, dan sebagainya. Itu penting juga. Dan terakhir ini sebenarnya apa ya, berrelevan juga sih. Aku merasa sebenarnya penting banget sih belajar bahasa isyarat gitu, karena kayak bukan cuma buat sebagai kita kerja di accessibility, tapi juga menurutku kalau kita bisa belajar bahasa isyarat tuh kita juga ngebantu buat bikin dunia ini lebih inklusif gitu sih. Oke, thank you Kak Anissa, dan balik ke Kak Rahma. Kak, ini biar ini ya, kita tahu buat teman-teman yang tertarik mendalami accessibility, where should we start from gitu. Gimana kita bisa ngebangun blok step by stepnya gitu untuk bisa apa ya, like compatible, cocok dan juga kompetitif di global. Yang aku selalu bilang nomor nolnya itu sebenarnya ketemu dengan teman-teman disabilitas. Karena dimanapun juga kita menciptakan for human. Standar itu tadi yang seperti Anissa bilang, yaitu titik tengah gitu. Tapi akan menjadi lemah juga ketika kita bertemu dengan teman disabilitas tanpa mengetahui standar. Karena artinya menganggap 100% benar gitu ya. Bukan tidak benar, tapi kan ada preferensi. Dan preferensi itu akan selalu personal dan subjektif gitu. Dengan kita mengetahui standar, artinya kita mengetahui titik tengahnya. Dan aku juga ngerasa banget pengalaman aku akhirnya kerja sebagai accessibility consultant kemarin itu ngebul karena ngambil S2 kedua gitu ya. Waktu itu kalau enggak ya aku juga belajarnya where should I start gitu loh. Karena kalau kalian langsung baca WCAG, gimana tar? Mumet, pusing gitu loh. Jadi makanya aku bikin ya Kali ID ini biar kita sebenarnya di sini belajar bareng, nanya-nanya aja gitu kan. Karena
mungkin jangan langsung belajar semua, tapi langsung tarik dari WCAG itu mana sih yang sesuai dengan disiplin gua saat ini gitu. Pahamin yang kalian aja dulu gitu. Jadi kalau katakanlah kalian desainer, mana aja nih yang desain, yang developer mana aja nih yang developer. Terus berkumpullah kalian gitu kan, yang developer gini-gini, tuker-tukeran yang udah dapet apa gitu kan, segala macam. Nah, karena kalau semuanya langsung diserap susah men. Gue aja meleduk gitu kan waktu itu. Jadi eh, jangan kayak gitu ya. Dan akhirnya menjadi atau misalnya kayak 1 hari 1 WCAG gitu kan, nggak usah. Jadi 86 hari, WCAG dari 86 ya guys kriterianya. Selamat saya tuh. Jadi itu pentingnya untuk lebih terstruktur, dan kebetulan mau access time, mau suara, kita juga ya ada kelas-kelas dan ahli ID ada sharing session. Jadi ketika ada peer belajarnya, dan kayak kemarin kita juga belajar bahasa isyarat, berasa banget, oh kopi yang seperti apa sih yang harusnya yang aksesibel tuh gimana gitu. Oke, thank you. Jadi itu ya, step 0 belajar, ketemu dulu nih, gitu. Ketemu dulu sama penyandang disabilitasnya, kemudian know ya what is disability, empathy-nya di... Oke, aku dikasih sinyal, nggak apa-apa, nggak Kak Misha. Sorry. Aku mau tambahin dikit. Mau nggak promosi, bukan promosi. Jadi karena tadi ngomongin titik nol ketemu dengan teman-teman disabilitas kan ya. Itu di ujung ada Kak Jessi dari Peta Netra. Ini mereka lagi mau bikin Peta Netra ini jadi buat apa bilangnya ya, AR, is it AR or like jadi buat AR buat teman-teman tunanetra supaya bisa navigasi lewat aplikasi. Nah, mereka lagi mau ada event buat bareng dengan teman-teman tunanetra, buat ke akuarium, lagi membutuhkan teman awas buat bantuin. Jadi kalau misalkan tertarik mau titik nol, boleh banget tuh Kak Jessi situ, hai loh. Hai, Kak Jessi. Tertarik buat bantuin, eventnya 2 minggu lagi ya? Tuh 2 minggu lagi, boleh banget buat join. Kak, aku dulu ya. Oke, thank you Kak Michelle, nice ya. Jadi kita kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke Kak Jessi juga. Oke, nah jadi gitu ya, kita juga harus membangun empati kita ke teman-teman disabilitas, belajar dasar fundamentalnya, dan jangan ragu, jangan apa kayak ngerasa minder, karena talent Indonesia itu sama sekali nggak kalah dengan talent-talent di luar sana. Nah, sesi berikutnya kita masuk ke Q&A, ada sekitar 20 menit. Mungkin kita buka dari yang offline dulu kali ya teman-teman, atau di Slido aja. Boleh dicek di Slido udah ada pertanyaan belum ya? Belum ya? Oke. Dari offline mungkin ada yang mau nanya nggak teman-teman yang ada di venue Apple Developer Academy? Oke, enggak, silahkan. Kenali dirinya dulu, terus langsung pertanyaan. Tes. Halo, selamat kenal, nama saya Indra. Master juga sebenarnya tahun 2023 juga kebetulan pernah maksudnya pernah punya cerita juga pas bikin produk dipanggil sama Komdiki. Waktu itu kerja di Haltech di Alto Club juga, terus kita ngetes aplikasi juga ke teman-teman disabilitas waktu itu, kayak semester seperti itu. Cuman sampai sekarang itu mungkin kesulitannya lebih ke saya desainer by the way, implementasi dari teknisnya sih, kayak ketika kita membuat sebuah desain, ini konteksnya desainnya sudah ada ya, jadi kita udah ada desain sistem yang sudah ada, komponennya semua udah provide, cuman kayak starting untuk katakan dari segi perusahaan udah oke nih, udah ngasih karpet merah, oke silakan kita implementasi sesuatu itu buat produk kita. Masih belum kebayang sih kira-kira kalau dari segi tekniknya itu teknisnya kalau dari desain tuh seperti apa ya, karena kemarin sempat coba beberapa plugin juga di Figma, cuman kayak mereka ngasih skor beberapa palette color yang udah disediakan, cuman setelah itu what's next, kayak oke, ini ada beberapa rekomendasi, cuman beberapa rekomendasi itu somehow karena stakeholders punya preferensi juga ya sama beberapa warna itu, jadi kayak Mas Indra ini kayaknya jangan gini deh, ini kayak jadi jelek kayak gitu. Jadi kayak gimana sih cara pertama teknis yang benar untuk membuat kayak
teknis desain, mencari visual yang cocok sama kebutuhan preferensi dari stakeholder itu sih. Lebih gitu aja. Sorry agak berbelit-belit. Nggak apa-apa, nggak. Thank you Kak Indra ya, benar ya. Jadi untuk aku iterate, gimana sih cara implementasi teknis desain, ya, implementasi aksesibilitas, dan juga untuk convince stakeholder gitu. Nah, yang desainer di sini ada Kak. Kebetulan kita tiga-tiganya beda-beda ya narasumbernya. Mungkin dari Kak Rahma deh, monggo Kak Rahma. Ada suatu riset dari DQ yang menyatakan 68% ya kalau nggak salah, yang kita pakai ADS itu 60 something persen ya, masalah aksesibilitas itu starting from design. Karena bukannya gimana-gimana, memang developer nanti at the end of the day execute, tapi ketika desainnya secara komponen kita belum aksesibel, artinya nanti kesalahannya stacking, scalable. Satu kesalahan jadi 1000 kesalahan. Satu komponen dipakai di 1000 halaman, 1000 kesalahan. Gitu loh. Dan dalam hal ini, ketika tadi dari desain, dia memang kenapa 68% juga, karena sebenarnya kita harus make sure approve desain yang aksesibel dulu, karena yang paling susah convince stakeholder desain. Jangan sampai ketika udah jadi produknya, udah jadi layout ya, terus ya udah gini approve, tapi itu belum aksesibel ketika kalian minta approval dari stakeholder kelar, karena itu yang paling panjang gitu kan. Dan kadang-kadang kalau kita juga memahami WCAG mentah gitu ya, soal kontras contohnya, oh ini secara angka cukup, tapi kok secara mata kayak kurang enak gitu ya. Itu skill issue. Kenapa? Karena starting dari literally start dari mata dulu. Mata nyaman dulu, mata nyaman. Misalnya kombinasi warnanya, masa merah tua sama hitam sih gitu kan, logika dulu gitu ya, merah tua sama hitam secara visual kayaknya kurang enak deh gitu. Ya udah misalnya oke, merah sama putih, barulah atur kontrasnya. Jadi ada sense of designer yang nggak akan pernah tergantikan oleh komputasi gitu loh. Dan kontras warna itu sendiri sebenarnya bukan pure gelap terang, tapi luminance sebenarnya, tingkat kecerahan. Jadi satu measurement lagi selain yang kontras warna itu. Jadi dan yang namanya stakeholder, sebagai mantan anak agensi yang kerjaan yang segala macam, stakeholder jangan pernah dikasih satu alternatif, give options, karena mereka bahkan nggak bisa tahu jangan kayak gini dia terus gimana, nggak tahu gimana gitu ya. Always give alternatif gitu. Jadi oke, Pak, A, B, C, mendingan yang mana? Kayaknya B. Jadi kita tuh mengeliminasi mana yang dia nggak suka sebenarnya gitu kan, sehingga kita punya mengkerucut. Jangan harga kayak gitu menjawab saya nggak suka karena ini, boro-boro gitu ya. Jadi ya dari komponennya dulu gitu, bahkan sebelum nanti kita jadi layout, make sure semua komponen kalian dari mulai button bener-bener dari molekul level sampai modul level itu aksesibel dulu, baru ketika kita layout dari menjadi page itu sudah berupa yang versi aksesibelnya. Jangan kasih ke stakeholder berupa layout kelar gitu loh. Mungkin mau ngasih tips. Ini aku dari sisi bisnis ya, karena aku juga beberapa kali kita pernah berhubungan dengan stakeholder. Jadi kalau misalkan nih itu, of course this is the best practice to do. Kalau kita bisa bikin kayak gini, that's the ideal way. Tapi kadang juga dari sisi bisnis, tentunya kita mungkin udah punya existing design ya kan ya. Ya paling ya sedikit cerita, kita punya satu klien, 10 tahun boleh nggak ya? Nanti boleh lah. Dulu kita ada namanya kiwi.com. Jadi kalau tahu kiwi.com, kayak Traveloka, mereka punya desain warna, logo, dan basically set of a color. Dan itu nggak aksesibel. Iya, kayak hijau, putihnya agak kurang. Jadi emang secara ini nggak aksesibel. Tapi kita nggak bisa, dari segi kita mungkin bisa bilang, oh ini nggak aksesibel, warnanya harus diganti. Tapi kalau dari sisi mereka, ini kan brand color. Ya nggak? Ini branding kita selama puluhan tahun itu bukan sesuatu yang bisa tinggal diganti gara-gara aksesibel, ya nggak? Ya, jadi kadang masalahnya biasa di situ. Karena like ideally of course kalau kita bisa bikin dari awal supaya lebih bagus dan stuff, tapi a lot of time in accessibility datanya terakhir ya enggak. Dan kita nggak kalau dari sisi bisnis ya, kita nggak bisa bilang bikin dari awal gitu kan. Ideally maunya kayak gitu of course. Tapi kenyataan bisnis adalah datangnya kadang terakhir, dan gimana caranya supaya kita bisa bikin itu juga sisipin aksesibel. Kadang kalau dari kita ya, kayak contohnya kayak case yang Kiwi kemarin, itu kenapa kita nggak ganti brand color mereka, karena nggak bisa kita ganti brand color ya nggak, itu butuh tahunan buat diskusi
UI, UX, dan brand management, dan segala sesuatu, apalagi kalau perusahaan besar ya nggak. Nah jadi kita play around di situ. Kayak misalnya contohnya dibikin bordernya, like antara shadingnya atau shadownya lebih, ya atau aku bukan desainer ya, jadi aku nggak tahu jelasinnya yang kasih referensi sih yang sebelah situ. Jadi aku ngomong dari sisi aku yang baca doang gitu ya. Jadi dikasih shadowing lah atau sesuatu yang bordernya dibikin supaya yang ternyata awalnya nggak aksesibel karena nggak kelihatan bisa lebih kelihatan. Jadi kadang jadi of course mungkin nggak WCAG compliant gitu, kalau tapi mungkin bisa mulai dari situ, pelan-pelan dari situ, dan tentunya benar harus ada checklist komponen buat gimana supaya bikin lebih aksesibel, dan itu menurut aku pentingnya kenapa namanya checklist. Jadi kayak gimana supaya ya checklist, jadi kayak sorry checklist ya ada kayak checklist aksesibilitas buat desain dan sama ada kayaknya tuh ya, kan aku nggak tahu kan karena aku nanya. Jadi kayak itu menurut aku itu fondasi yang bagus buat mulai ketika gimana supaya tahu ini benar-benar buat aksesibilitas teknisnya udah benar atau belum. Follow the checklist, pakai itu sebagai standar buat desain QA lah ya. Jadi desain punya checklistnya sendiri, developer punya checklistnya sendiri, dan QA bahkan punya checklistnya sendiri biasanya. Jadi bisa mulai dari situ, dimana supaya tahu kalau kamu udah mulai checklistnya udah benar, itu udah good start. Karena dari ngomong dari sisi bisnis, ketika kita mau ngomong harus fully accessible, itu sesuatu yang bakal kita butuh mulai pelan. Atau kayak misalkan tadi bikin punya desain sistem lah, atau harus mulai dari sesuatu. Dan mungkin teknisnya sekarang masih bingung atau berantakan atau gimana, mungkin bisa mulai dari checklistnya dulu, pelan-pelan ikutin aturan yang udah ada. Kalau semua desain sistem udah ikutin checklist, bisa masuk lebih dalam. Ini kan lupa gimana? Gue benar kata Michelle terkait ngakalin desain sistem yang emang warnanya udah legend gitu, udah legacy. Sebenarnya kadang-kadang mata tuh mempersif branding itu sebagai keseluruhan bagian halaman. Jadi mungkin caranya adalah kalau yang komponen yang informatifnya misalnya kayak button gitu ya, itu kita pakai warna yang accessible, tapi the whole page dibikin nuansanya. Misalnya pakai image, pakai hero image, pakai latar belakangnya yang bagian dekoratif kayak tadi, itu yang sesuai warna branding. Jadi tetap berasa gitu loh, karena mereka tuh betul ketika kalau kita mau implementasi brandingnya jangan di preset per komponen, tapi maksudnya yang komponen accessible, tapi ketika keseluruhan page nuansanya berasa gitu. Karena itu sering banget kayak gitu. Oke, jadi tenang, nggak usah ini ya, nggak usah khawatir. Yang penting nuansanya dapat bisa lah, desainer tuh banyak lah triknya. Oke, nah ini pertanyaan yang di slide udah mulai berdatangan, jadi kita agak run through ya satu-satu. BTW di sini kalau mau nanya tentang desain, riset, kemudian tentang development, programming, gas aja ya gitu. Nah, pertanyaan pertama, gimana kita bisa convince stakeholder untuk memprioritaskan accessibility dan WCAG compliance dari business standpoint di Indonesia? Siapa duluan mau jawab nih? Kak Michelle dulu deh. Kak Michelle tadi kan from business standpoint ya gitu. How are you get convinced? jadi aku jujur kita masih baru di Indo. Jadi kalau di Indo emang wah ternyata susah ya. Dulu pas awal kita pikir oke, di luar it's okay gitu. Kita sebagai seorang yang berhubungan dengan digital accessibility di luar negeri, kita saingannya banyak, bukan disaingannya. Jadi kayak kalau di luar negeri sebenarnya agak gampang ya, karena ada regulasi ya nggak. Kamu bawa kena denda gitu kan. Ini tadi. Jadi kayak atau bahkan bilang kayak cuma denda aja, itu udah bisa cukup buat meyakinkan biasanya. Tapi di Indonesia karena kita belum ada regulasinya dan kesadarannya kurang kalau dari access time ya, kalau mau cara buat prioritasi kita kalau di company terutama jadi ada namanya CSR, company social responsibility, corporate social responsibility. Jadi itu biasanya ada budget buat perusahaan buat pakai itu, antara mungkin buat donasi ke teman-teman penyandang disabilitas lah, atau mungkin bantu ke NGO mana, biasanya ada kayak gitu. Dan kalau aku lihat sih kalau di Indo mungkin itu cara paling kalau udah punya CSR di perusahaannya, itu mungkin cara yang paling mudah buat masuk ke dalam. Karena kamu bisa bilang ini ngomongin bisnis ya, ini bukan ngomongin ya ke kesadaran dan segala sesuatu. Ya, itu buat money kalau bisnis. Kalau bisnis semua tentang uangnya bisa dioptimalkan buat apa gitu ya. Jadi ya
Jadi kalau aku bilang kalau di Indo ya, kalau punya CSR kamu bisa bilang ke perusahaan kamu, hey, kalian ada budget nih daripada mungkin mungkin donasi of course bagus ya nggak? Kenapa enggak kita improve aplikasi kita supaya bisa dipakai dengan semua orang? Dengan kita bikin aplikasi dan produk kita aksesibel, kita sudah mencangkup 10%, berapa persen? 10% gimana ya? 28 juta itu. 15% ya, 15% dari market yang belum di untap, terutama mungkin kalau yang perusahaannya berhubungan dengan kesehatan gitu ya, atau banking itu lebih itu lebih gampang masuk karena bukan lebih gampang, nggak gampang sebenarnya, cuman lebih bisa meyakinkan gitu ya, kayak oh gitu kan, ini banking kita aplikasinya ini nggak bisa dipakai oleh orang-orang tua loh. Gitu mungkin kalau yang ada project manager bisa tambahin angka-angka dari ininya, karena angka-angkanya, jadi kalau mau masuk sebenarnya kalau umur kita ya bisanya lewat situ yang lebih mudah, tapi masuk atau enggak ya itu kita semua masih berusaha kayak gitu ya, kita semua masih berusaha, cuman ya kalau misalkan mau coba convince bisa mulai dari situ sih. Oke, aku oke boleh. Enggak, nanti Kak Anissa ada cerita dari enabling sama soalnya. Kalau aku make sure kalian tahu kalian mau konsumsi apa, karena success metricnya beda semua. Kayak contoh kalau ke e-commerce mungkin bisa jadi improve basket size tadi ya, tapi bisa juga improve merchant acquisition gitu kan. Atau misalnya kalau dia media, kalau aku selalu bilangnya improve visit gitu kan, session readability, metricsnya apa? Jadi kalian kalau mau jadi advocate, you have to know metrics. What metrics matter, gitu loh. Entah itu dari segi user, dari segi performance, whatever. Gitu. Oke, aku colek ke Anissa nih, karena Kak Anissa juga beberapa kali ikut conference internasional ya. Ada insight gak nih terkait pertanyaan convincing stakeholders? Monggo Kak. Ya, aku setuju. Ini pertanyaannya sangat berat ya. Maksudnya aku pun masih mikirin sama sekarang gimana caranya. Yang bisa aku share nih, yang menarik banget adalah sebenarnya di US bahkan udah ada regulasinya. Itu kemarin banyak banget sesi yang ngomongin soal convincing stakeholder juga. Jadi bahkan di negara yang udah ada regulasinya, researcher dan designer dan developer ini tuh masih ngomongin gimana sih caranya buat convince stakeholder. Jadi mereka tuh juga masih dapat banyak pushback dari stakeholder. Mereka juga masih merasa stakeholder tuh kadang cuman peduli accessibility itu cuman gara-gara mereka takut dapat dituntut di pengadilan gitu kan. Bukan gara-gara mereka tuh benar-benar peduli sama penyandang disabilitas gitu. Jadi ya pertama itu kayak bahkan di Amerika aja tuh mereka masih mikirin gimana caranya convince stakeholder. Untuk ngomongin apalagi di Indonesia gitu kan nggak ada regulasinya, paling yang aku pelajarin juga ya kayak pertama benar kayak ngomongin matrix, terus kayak perusahaan kita tuh pedulinya sama matrix apa sih, dan akhirnya bisa kita kaitin nih sama disabilitas, misalnya kayak tadi kita riset juga berapa banyak sih persentase penyandang disabilitas Indonesia gitu kan, kita kaitin kalau misalnya kita bikin produk kita lebih lebih aksesibel itu bisa estimasi kita bisa ningkatin matriks segimana nih, misalnya kayak gitu. Terus juga kadang tuh kita fokus cuman kayak disabilitas yang permanen, tapi ada juga disabilitas yang um, temporary, misalnya nih kayak misalnya kalau ngomongin kalau kontras gitu kan, itu bukan cuman teman-teman yang punya apa ya, tunanetra atau punya visual impairment, tapi juga misalnya kalau kita lagi buka HP di luar ruangan terus lagi terang banget misalnya, itu kan juga ngebantu kalau misalnya kalau kontrasnya nggak begitu bagus, kita juga susah buat baca gitu kan. Atau misalnya apa, kalau misalnya soal audio, misalnya kita lagi di tempat yang berisik banget gitu. Itu juga kalau misalnya produknya aksesibel, itu juga bakal ngebantu semua orang. Jadi bukan cuman market yang mungkin kalau orang bisnis kan kayak, oh oke, ada 5% di Indonesia, cuma kan 5% cuma dikit gitu kan. Nah kita bisa bilang juga sebenarnya tuh bukan cuma 5% itu, tapi kalau kita bikin produk itu aksesibel, itu juga bisa ngebantu semua orang lain juga. Itu sih. Oke, jadi make it relevant ya, karena nggak cuma buat penyandang disabilitas aja, tapi buat semua orang, karena sometimes kadang kita lagi nyetir lah, kadang kita apa, kita juga akan mengalami keadaan di mana kita susah gitu ya untuk berfungsi full. Thank you Kak Anissa. Nah, aku izin Kak Jessy extend agak 10 menit nggak apa-apa ya, gitu ya. Banyak nih pertanyaannya. Oke,
Pertanyaan kedua dari Slido, apakah spesialisasi AI annotation bisa dimasukkan ke bidang aksesibilitas? Ada yang Kita kalau mau tahu dari orang AI-nya langsung di situ ya. Iya, gimana Kak Jess? Jadi tetap nyulik Kak Jess sih karena Bogdan. You want to help or to answer this one? Can you translate it? If your specialization in AI annotation, can you how do you include it in accessibility? Oh my God. Jadi ini bukan like CEO Accessa, dia juga di projectnya semuanya AI rata-rata. Jadi dia makanya aku ngomong, panggil dia aja kalau mau. Dia say hi dulu dong, hi. Nama saya Bogdan. Gitu. Saya Bogdan. That's all I know. AI annotation. Can you specify what AI annotation is? Like more, yang lain tadi siapa? I don't understand the question completely. So. Boleh di chat Zoom atau kalau yang online, kalau yang offline boleh angkat tangan. Yang maksudnya AI annotation-nya itu yang kebayang seperti apa? Apakah bikin teknologinya? You just answer on the AI part only. On the AI part. Dia pakai bahasa Inggris ya, soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Silang, mohon maaf ya. Well, like generally with AI, as AI goes, the technology is not perfect and it's always gonna be hit and miss. So it's a perfect technology to automate the the tasks that are kind of manual and slow and stuff. It does can help a lot with that. However, it does make mistakes and you cannot, let's say, replace the human element in it. So like they use it generally good to use it for, let's say, I'm not sure exactly what the question is, but let's say if you have an AI to help you validate your designs or something, it can definitely help. Sorry. And it will give you some inputs to it. However, it's gonna miss a lot of stuff, or it's gonna do a random stuff that's not even a thing. And therefore, like you have to always take it like with a little bit like a grain of salt, like it's not gonna be perfect. So like use it, of course, like it does help, but yeah, do not depend too much on it. Okay, go ahead. Ada bukti satu. Thank you, Oke. Baru kemarin karena gue malas buka catatan gue sendiri, gue tanya doang nih kayak AI gitu kan, dari prinsip perceivable, operable, understandable, robust, anjir pertanyaannya banyak. Perceivable, understandable, robust, masing-masing itu berapa sukses kriteria? Karena gue malas buka dokumen, gue tanya lah AI gitu kan, masing-masing berapa sukses kriteria? Gue oh iya, terus pas ngeliat robust 11 kriteria, si anjir gitu loh. Robust cuma 3 kriteria ya, bukan, dan itu pun jadi 2 karena yang satu obsolete. Terus kayak ini ngalu dari mana gitu loh. Jadi guys, jangan belajar accessibility pakai AI, dan jangan percaya 100% AI evaluations karena lo harus paham gitu loh. Itu bener-bener banyak banget halunya, dan bahkan misalnya dia jadi ada banget ngalamin developer yang dikit-dikit tanya AI, lu nggak tahu konteks halamannya gimana, lu nggak tahu itu konteks kemunculan interaction-nya gimana, tahu area aja semua salah. Jangan 100% benar, tapi nggak 100% gitu loh. Oke, we need to glide through the question. Ada banyak nih pertanyaan, jadi kita agak cepetin ya. Kalau belum ada pengalaman profesional dalam accessibility, masih belajar dan bikin mockup, gimana cara nunjukin skill itu di resume buat yang baru mulai karir? Gitu. Kanisa mungkin ada tips nggak Kak? Kalau belum ada pengalaman profesional, gimana cara nunjukin itu di resume? Ya aku kepikiran ya. Misalnya pengetahuan tentang guideline atau standar aksesibilitas juga menurutku bisa banget dimasukin karena again tadi yang Kak Rahma dan Kak Michelle bilang guideline itu kayak BCAG misalnya itu kan hal yang lumayan kompleks ya, kayak banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu paham tentang itu menurutku itu suatu kelebihan yang bisa dimasukin sih. Terus kalau misalnya ada beberapa training nih online gitu kan yang bisa kamu cari, terus berhubungan tentang accessibility, menurutku itu juga bisa banget sih buat dijadiin nilai lebih gitu untuk masukin ke dalam resume.
Oke, gitu. Nah, ada yang mau tambahin dari Kak Michelle atau Kak Promosi boleh nggak? Promosi? Oh iya, boleh, silakan Dulu Kak. sama orang tuanya di sini. Ah, ya udah, boleh. ASSM ada bikin training sama decoding. Jadi kalau kalian developers dan ambil web advanced class, itu ada modul 200 menit buat tentang aksesibilitas di bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan tertarik itu juga boleh. Atau ada juga open source-nya ini yang lo mau promosiin ya? Ada lagi. Oh, ada lagi ada. Atau ada juga nih dari yang panduan wcag.com ya. Itu buat panduan dari bahasa Indonesia itu juga keren. Jadi itu open source dan free buat public. Nah, jadi itu juga boleh tuh buat belajar-belajar. Oke, tadi. Jadi versi jawaban benerannya dulu. Kan selain resume, nanti misalkan ada portofolio ya, dia tunjukin gitu loh. Di situ mana yang sudah aksesibel, mana yang enggak. Dan benar-benar tunjukin mana yang aksesibel, mana yang enggak. Kalau misalnya itu desain lama udah belum aksesibel, tunjukin yang belum aksesibel yang mana. Gitu loh. Bukan ngomong-ngomong, oh ya saya tahu persiffable, apa habis itu ditanyain nggak bisa gitu kan. Dan jadi ya kalau misalnya di dalam itu ya jelas gitu kan mana yang kamu pernah praktis atau enggak, karena kalau nggak pernah praktis ya minimal ada community praktis gitu loh. Dan kalian juga nggak akan pernah bisa ngambil sertifikasi yang internasional banget CPACC PLUS ya, CPWA ya, CPWA kalau kalian nggak punya experience at least 1 year di accessibility as in practice gitu loh. Jadi sertifikasinya bukan oh saya ikut terus sertifikat, nggak bisa gitu kan. Versi promosinya adalah kalau Ali ID kita ada rekaman sebelumnya sharing session bahasa Indonesia di YouTube-nya Suarez. Jadi cari playlist Ali ID for free, tinggal ditonton aja. Dan kalau Suarez sendiri kita ngadain ada kelas korporat, tapi tahun depan kita mau bikin kuali alias kelas umum accessibility. Jadi tadinya kita punya Ali Bootcamp kan, Ali Bootcamp yang 3 bulan holistically. Tapi waktu itu juga ada yang minta gimana kalau kelas hasetnya gitu ya, jadi dari nggak usah semuanya. Oh ya udah, jadi ditunggu kabar baiknya tahun depan. Thank you. BTW, aku boleh nambahin dikit gak? Tadi jadi keingetan sama Kak Rahma. Bener sih, kalau misalnya desainer nih, mau bikin portfolio, itu juga bisa banget bikin semacam accessibility audit. Pilih aja website atau aplikasi, terus coba dicek nih, kira-kira accessible apa enggak, terus dibikin list mana yang accessible, mana yang enggak, terus kalau nggak accessible tuh, nggak accessible-nya bagian apa, dan rekomendasinya tuh apa aja nih buat bikin lebih accessible. Itu juga bisa banget sih dijadiin portfolio. Oke, thank you Kanisa. Jadi itu ya accessibility audit, ngecekin existing website atau aplikasi, terus poin-poin di mana nih yang bisa diperbaiki aksesibilitasnya. Lanjut, tadi ada EAA. Kak mau tanya soal regulasi seperti EAA tadi di Indonesia. Kalau tidak salah, tadi regulasinya sudah drafting ya. Saat ini tahapannya sudah sampai mana, Kak? Ada ditanyain progres takut. Ngangkut di Biro Hukum Komdiji. Sebenarnya apa? Karena secara draft udah rapi, udah ada kayak semacam VPAT, VPAT itu apa sih? Voluntary VPAT di US. Gue lupa kepanjangannya lah. Begitu. Ada punya. Tapi Belanja. gitu ya, kita lihat hopefully doain tahun depannya kalau gue bikin petisi tolong dia tangan gitu. Ya, ayo kita kawal ya. Mana nih? Karena apaan? Nggak tahu. Ya, jadi dikawal. Sebenarnya sih dokumen draftnya bisa diakses ya di OGI ya, di Open Government Indonesia. Aku juga udah ngintip, cuma kita kawal bareng-bareng ya buat jadi peraturan perundang-undangannya. Lanjut. Nah, ini tentang research, Kak Anissa. How do you ensure, aku bahasa Indonesiain aja ya, gimana kita memastikan riset kita itu consistently inclusive? Susah juga ya full Indonesia. Walaupun waktu dan effortnya itu adalah ya dari kita dan stakeholder. Tunggu Kak Anissa, ada tips nggak? Ini dari pengalamanku ya dulu waktu kerja di Indonesia, bisa mulai dari hal-hal kecil sih, kayak misalnya yang aku perhatiin nih, kadang ada beberapa researcher yang agak-agak takut kalau misalnya interview sama orang-orang yang lebih senior gitu. Ada stigma, oh nanti, apalagi kalau misalnya interviewnya online ya, kayak oh nanti agak susah nih, kayak kalau misalnya ada kendala teknis mereka nggak ngerti, atau kayak misalnya ngobrolnya lebih nggak enak lah segala macam. Nah itu menurutku sadar tentang stigma-stigma itu, dan misalnya kalau misalnya
ada partisipan nih yang usianya lebih senior, itu kayak jangan sampai kalian exclude cuman gara-gara misalnya takut masalah teknis lah atau apa, yang mana itu sebenarnya kan stigma ya, belum tentu juga gitu kan, apakah mereka lebih gaptek itu belum tentu juga gitu. Jadi hal-hal kecil sih untuk mastiin aja ketika rekrut ada satu project nih, itu kira-kira ada nggak ya grup apa ya, kelompok-kelompok yang belum kita masukin tuh ke dalam panel partisipan kita gitu sih. Kalau misalnya benar-benar yang ngomongin inklusivitas penyandang disabilitas, setauku ya, aku tuh pernah dengar kayaknya dulu ada agency research yang kolaborasi sama Suarez untuk ngetes, jadi rekrut partisipan yang punya disabilitas juga. Seingatku deh, Kak Rahma, ya nggak sih? Bisa collab sama Suarez juga nggak? Itu yang mana ya? Nah, tapi kalau misalnya sama suara sih banyak yang collab soal user testing atau user research ya. Karena seperti yang tadi Kak Anissa bilang, bahkan nggak tahu nanyanya gimana gitu loh. Bahkan nggak tahu ngasih instruksinya gimana. Jadi bisa dibilang jatuhnya ya kita juga sebagai co-executing the research juga gitu. Jadi nggak cuma satu aja sih, lebih ke perusahaan juga sih. Oke, Kak Risa mau nambahin? Udah? Udah. Oke, thank you. Oke, itu waktu itu emang jadi salah satu pemateri Ali Bootcamp, Larissa sekarang di IKEA Amsterdam. Itu waktu Ali Bootcamp benar-benar ngelatih ini sih soal bagaimana user research including involving people with disabilities gitu. Oke, thank you. Nah, ini kayaknya tinggal tiga lagi ya, tiga pertanyaan lagi ya. Empat. Tiga ya, tiga kita kunci dulu ya biar kejawab semua ya, tapi kalau masuk lagi terakhir itu yang paling bawah ya. Nah, next, UI UX yang aku tahu hanya desain depan. Oke. Apakah seharusnya mereka membuat copy dan tulisan, ini full stack ya, yang harus dibacakan screen reader only, apa front end yang harus inisiatif mengidentifikasi? Nah, ini Kak Rahma doyan masih jawabnya. Silakan Kak Rahma. Enggak sih, gue mau manggil orang ke sini. Pras. UX writer kebanggaan kita semua. Soalnya. Kak Pras. Ya, iya, siapa lagi itu kan yang udah Kalau kalian yang buat Kak Pras nih ada UX writer. Boleh share nggak Kak? Mungkin ada insight terkait copy. aja nggak? Gue salah kenal, nama saya Pras aja, dan konteksnya Rahma dan Michelle ini adalah klien saya selama setahun terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ada kebutuhan UX writing, ya mereka ke saya gitu. Untuk pertanyaannya lebih ke apakah seharusnya mereka membuat copy tulisan yang harus dibacakan screen reader only? Sebenarnya nggak usah terlalu spesifik mikirin ini gitu ya. Lebih ke siapkan teks yang bisa dibaca yang lebih inklusif gitu. Jadi apa yang terlihat secara visual juga disiapkan untuk mungkin ada beberapa elemen yang cuma icon aja, cuma bisa terlihat oleh screen reader gitu ya, cuma bisa dibaca oleh screen reader, itu juga disiapkan gitu. Tapi ownership-nya di siapa itu tergantung timnya, karena ada tim yang mungkin ya nggak sanggup spesifik bayar UX writer gitu. Kalau adanya front end, ya front end juga harus misalkan aware gitu ya, ini butuh teks, ya disiapkan aja teksnya seperti apa. Yang contoh teks yang aksesibel itu yang biasanya kita sampaikan sehari-hari gitu. Jangan yang terlalu teknis gitu ya, karena itu kan terlalu nggak masuk skenario di WCAG juga gitu, sukses kriterianya gitu. Dan mungkin yang paling umum adalah penulisan button gitu. Button kan harusnya bisa lebih lebih menjelaskan gitu, ini untuk apa gitu. Jadi sesimpel jangan nulis button dengan oke atau ya aja gitu. Lebih ke kalau button ini diklik ini ngapain seperti itu. Kalau misalnya ada elemen-elemen icon apa ya dijelaskan, karena kelihatannya visualnya cuma icon misalkan upload gitu yang panah ke atas gitu, itu dijelaskan, disiapkan teksnya ya berarti icon untuk aksi unggah gitu, itu tuh disiapkan bisa dari UX writer atau dari front end, atau mungkin ya kalau misalkan nggak ada gitu ya, front endnya lagi sibuk gitu, lagi banyak drive gitu, desainernya juga harus aware nih, ini icon untuk unggah, tapi mungkin disiapin aja pakai anotasi di Figma gitu ya. Kalau misalnya tadi Mas ada plugin Figma-nya gitu sih. Lebih ke
tergantung ownership-nya siapa, tergantung timnya seperti apa. Tapi misalkan kalau aware ini butuh teks, silakan di pick up lah tasknya gitu. Intinya mah Ras. semua orang harus tahu kriterianya, tapi ownership-nya makanya rembuk dulu di awal, ini tanggung jawab siapa, yang bagi-bagi tugas. Oke, jadi tadi tuh ini ya, to summarize, teksnya itu bisa inklusif, bisa dimengerti, jangan terlalu jargoni, dan kalau misalnya desainer kasih anotasi gitu ya. Jadi nggak harus tunggu developernya yang aware lah gitu. Jadi semuanya harus aware dan bagi-bagi tas. Ya, second last question. Apa hal paling penting yang harus saya pelajari untuk jadi UI UX designer yang solid? Better fokus bangun skill teknis atau aktif di organisasi untuk jadi expert? Satu kata, dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya ya gitu. Jadi jangan cuma teknis doang tapi aktif juga di organisasi. Oke, last question. Apakah aksesibilitas yang ada saat ini sudah mencakup semua jenis disabilitas? Fisik, sensori, mental, pembelajaran, dan berkelanjutan. Ya, aku tanya tiga-tiga ya. Mungkin Kak Anissa dulu kali ya. Kak Anissa, menurut Kak Anissa gimana nih? Setauku kalau misalnya kayak WCAG itu udah mencakup semuanya ya. Dan itu yang aku dapatkan juga sih dari ketika belajar tentang accessibility itu semua orang bilang memang mulai dari belajar tentang disabilitas dulu kan, makanya tadi yang Kak Rahma bilang juga makanya misalnya ngobrol sama teman-teman disabilitas itu juga buat tahu apa aja sih jenis disabilitas karena ada banyak banget kan, dan mungkin apa ya, mungkin kita cuman taunya tuh kayak beberapa jenis aja, tapi ada beberapa hal jenis lainnya tuh yang kita misalnya nggak pernah tahu sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya tadi ngomongin WCAG kayak misalnya setauku ya kayak kopi yang simple itu juga masuk ke WCAG juga karena itu ngebantu misalnya teman-teman yang punya tadi masalah pembelajaran itu gimana caranya biar mereka bisa paham dan bisa menggunakan si websitenya gitu kan. Jadi sebenarnya setauku sih kayaknya udah masuk sih ya kalau misalnya ke WCAG. Tapi aku pengen tahu juga dari kakak-kakak yang lain kayak gimana. Ya, Pak, mungkin Kak Rahma? Generally iya, tapi belum tentu eksplisit disebutkan. Jadi nanti mungkin sebelum dicopot ya, boleh dibaca sebelah sana. Ada beberapa infografis. Jadi di WCAG itu dia menyebutkannya as kriteria, tapi tidak sebagai langsung ini bermanfaat untuk disabilitas A. Kayak contoh, kalian akan menemukan beberapa yang kelihatannya berkebelakangan, kayak jangan pakai warna memang terlalu cerah untuk disleksia misalnya. Terus yang satu pakai warna kontras, loh kok berkebalikan, sebenarnya enggak, tinggal teknis. Atau use plain language atau sing easy language, itu ngaruh yang ke tuli disleksia. Terus misalnya soal timer gitu kan, timer ngaruh ke netra, ngaruh ke NCT, ngaruh kemana. Jadi bisa dibilang kalau kita ngikutin standar itu tuh titik tengah, dan kan ada level A, double A, triple A. Semakin banyak A-nya semakin mencakup keseluruhan, tapi yaitu kalau itu nggak eksplisit disebutkan di WCAG-nya. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi sebenarnya sih technically udah, tapi nggak eksplisit disebut disabilitas mana. Makanya penting buat kita juga untuk aware terhadap jenis-jenis disabilitas. Dan lagi aku sering dengar tuh ya, satu feedback dari satu pengalaman dari penyandang disabilitas itu hanya mewakili satu sudut pandang. Jadi kita makanya ketika melakukan riset, gather requirement, itu kita juga harus sebisa mungkin from many perspective ya gitu. Jadi kita lebih mengerti barrier yang mereka hadapi apa dan bagaimana kita bisa kreatif mensolusikannya. Sip, nah udah cukup ya, kita bungkus. Jadi udah lumayan extend. Thank you banget teman-teman yang udah antusias nanya via Slido dan juga langsung. Nah, mungkin untuk summarize ya, ada closing statement nggak gitu dari kakak narasumber yang dioper mic-nya Michelle. Mungkin ada closing statement. Kita mulai cerita tentang access time juga menunggu. Closing statementnya apa ya? Closing statementnya aku senang di sini teman-teman udah pada datang online dan semuanya udah mau mungkin ini langkah awal buat tahu lebih dalam tentang aksesibilitas, atau mungkin langkah-langkah sudah lama di berkecimpung juga. Cuma closing statementnya ya, aku jadi lupa mau ngomong apa. Closing statementnya, congrats, kalian masuk ke dalam sebuah komunitas dan sesuatu yang sebenarnya ini
walaupun niche sangat penting buat to make a better world. Yang pertama, to make a better world, dan juga buat menjadi seorang seorang yang berkecimpung di digital itu menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah bosan buat belajar, jangan tetap semangat, karena apalagi kalau yang benar-benar mau menjadikan ini sebagai profesi yang terutama yang bagian utama, it will get better. Dan ini kayak motivasi ke diri sendiri gitu ya. It will get better, dan kalian I think kalian menjadi salah satu yang pertama, yang awal, bahkan di luar negeri pun juga kalian yang awal-awal banget yang benar-benar masuk ke sini. Jadi kalau yang merasa dulu ini udah kebanyakan sekarang atau apa gitu kan, enggak juga, kalian sekarang termasuk yang awal-awal di sini, dan ini merupakan kesempatan yang benar-benar bagus juga buat menjadi developer desainer yang baik, dan juga tentunya buat membuat sesuatu yang baik. Oke, Kak Michelle. Mungkin dari Kak Anissa. Kak Anissa ada closing statement buat kita semua di Indo dan di seluruh penjuru Indonesia ya yang join online, dan juga teman-teman yang di Apple Developer Academy. Monggo Kak Anissa. Iya, tadi karena ngomongin AI, aku jadi kepikiran. Sebenarnya dengan sekarang kan semua orang ngomongin AI ya. Di mana-mana AI, menurutku di era AI saat ini, aksesibilitas itu jadi krusial banget dan makin dibutuhkan karena memang kebanyakan AI itu tuh nggak aksesibel. Kayak misalnya kemarin dari aku conference tuh aku belajar juga ternyata kebanyakan coding yang di-generate sama AI itu nggak aksesibel. Ada statistiknya kalau nggak salah cuma 19% dari kode yang kalau misalnya nih pakai ChatGPT gitu kan, kayak tolong dong bikin, atau misalnya sekarang kayak Figma juga udah punya tuh, kayak kita udah bisa langsung dia generate coding gitu kan, itu katanya cuma 19% yang aksesibel. Kenapa? Karena biasanya AI itu kan di-training dari data ya, dan biasanya data yang di-training itu tuh nggak aksesibel gitu kan. Terus apalagi ChatGPT juga. Itu aku kemarin baca riset, jadi ternyata kalau misalnya kita minta ChatGPT untuk generate story nih, cerita tentang orang disabilitas, itu hasilnya stereotypical banget. Jadi kayak, oh ada orang yang misalnya tunanetra, terus dia pakai kursi roda dan segala macem. Dan ternyata penyandang disabilitas itu merasa itu ofensif gitu kan. Kayak kenapa sih harus kayak gini? Jadi dengan sekarang semua itu AI, menurutku teman-teman di sini belajar tentang aksesibilitas itu di masa depan tuh bakal makin banyak lah, dibutuhkan orang-orang yang paham gimana caranya bisa bikin produk digital yang aksesibel. Dan terakhir juga aku juga merasa makasih banget teman-teman semua udah hadir di sini, udah dengerin, udah mau belajar tentang aksesibilitas. Aku juga merasa kemarin pun bahkan di Amerika ya, kayak orang-orang yang ikut conference pun mereka merasa ini tuh bidang yang berat banget gitu kan, karena kayak gimana sih caranya biar bisa orang-orang tuh peduli sama aksesibilitas gitu kan. Tapi waktu itu aku juga bilang, aku sempat ngobrol sama orang yang ikut conference juga, aku bilang aku juga merasa ini tuh berat banget jalannya ke depan, tapi aku seneng karena aku tahu di Indonesia pun banyak banget inisiatif tentang aksesibilitas, jadi aku tidak merasa sendiri. Dan buktinya adalah di sini ternyata jam 9 pagi gitu kan banyak yang ikutan acara ini. Jadi terima kasih, menurutku ini langkah yang untuk teman-teman yang baru belajar, ini langkah yang penting juga sih untuk mulai. Oke, thank you Kak Anissa. Sampai jam 11 malam nemenin kita di sana ya. Thank you Kak Anissa. Oke, mungkin closing statement dari Kak Rahma. Silakan Kak Rahma. Iya sih, tapi yang mungkin gue juga bilang ke Tari ya waktu itu, ini tuh maraton gitu loh, maraton banget. Jadi lo harus mulai latihan dari treadmill dulu, jalan kaki dulu gitu kan, 1000 langkah dulu, lari 5 kilometer dulu sama gitu kan. Jadi it's never gonna be perfect, dan kita bukan mencari perfection tapi progress gitu loh. Karena selama teknologi ada, selama website dan aplikasi itu diupdate, pasti akan ada selalu isu baru gitu. Jadi kita never aim for finish, kita aiming for progress, dan every single progress matter. Itu juga kita bisa bayangin satu button kita yang dibenerin aksesibelnya mungkin bermanfaat bagi 3,5 juta netra misalnya contohnya gitu kan. Dan itu makanya salah satu reward yang penting adalah beristirahat dan juga tergabung sama similar mind, karena kalau sendirian capek, udah pernah gitu kan. Makanya gue bikin forum ini gitu ya. Jadi ikutan di Ali ID kalau mau kepo ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang
aksesibilitas digital di Indonesia, tenang, kita ada boleh join ya Telegramnya di Ali ID atau follow aja Instagramnya di Tantangan Aksesibilitas. Oke, boleh nggak minta tepuk tangannya untuk narasumber kita yang keren banget. Thank you banget untuk Kak Anissa nungguin kita, nemenin kita 2 jam sampai 11 malam di Michigan. Thank you banget Kak Michelle, jauh-jauh baru balik Indo BTW. udah datang ke Apple Developer Academy di Instagram. Thank you juga Kak Rahma udah mengarrange semua ini supaya kita bisa kumpul-kumpul dan sharing-sharing bareng. Oke, nah kita sebelum kita mingling nih networking boleh kenal-kenalan. Sebelumnya kita boleh foto dulu nggak? Mungkin dari online dulu ya, sambil yang offline juga siap-siap. Online dulu, teman-teman online boleh nggak ya kita? Iya nanti teman-teman offline boleh maju, tapi sambil ini ya kita mulai online dulu deh. Boleh online teman-teman yang mau buka kamera boleh di range foto bareng dong. Mungkin pinnya bisa dicopot terus foto bareng dulu yang offline dan mulai siap-siap ya. Boleh yang bisa buka kamera, kita happy banget kita mau lihat nih teman-teman yang datang di sini. Wah, ada yang di kamera Kak Diki, ada Mas Fadil, ada Kak Askia, Kak Amanda. Thank you banget. Ada ini ya resepsionis kita berdua. Yasmin, ada Kak Calvin sama kayak Kak Yasmin, Kak Vitae. Boleh lagi yang teman-teman yang bisa buka kamera? Kita mulai ya fotonya, siap-siap. Udah, oke? Langsung aja screen capture. Ya. Oke, berdiri aja lah. Ya, narasumber berdiri, kita kecil ininya. Oke, bebas. Oke, aku hitung ya. Siap Kak Karida? Oke, screen share. Oke, screenshot. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, nah karena yang offline nih, boleh semuanya yang offline boleh nggak kita maju bareng? Oh ya di sini yang maju ada off cam ya. Thank you banget ya buat yang di Zoom dan Discord yang udah join. Oh ya jangan lupa nanti ada feedback form. Boleh di-share Kak feedback formnya. Jadi nanti buat teman-teman yang ini ya, yang ada hadir di sini di Binus Developer Academy dan juga di Discord dan di Zoom, nanti kita ada semacam feedback form. Boleh di-share nggak linknya? By chat. Udah di chat. Udah ya, di chat bisa dilihat di chat di Zoom atau langsung di ini ya di layar. Kita akan sangat menghargai feedback dari teman-teman supaya acara Ali ID ke depannya itu bisa lebih pas buat kebutuhan teman-teman. Dan juga jangan lupa kalau misalnya nanti pada kepo nih kesempatan buat kabur aja dulu gitu ya, ada opportunity apa, ada diskusi apa, mau belajar bahasa bareng, mau ngobrol bareng, cari tips buat kabur aja dulu. Jangan lupa ikut Discord kabur aja dulu, itu ada di discord.gg/kabur aja dulu. discord.gg/kabur aja dulu. Nah nanti bakal ketemu sama 20.000 member Indonesia yang semangat banget. Ada yang udah kabur, ada yang belum kabur, ada yang siap-siap kabur. Baik itu untuk studi maupun untuk kerja dan relokasi. Jadi jangan lupa ya. Oke, yuk teman-teman yang offline, thank you semuanya ya yang online udah join bareng kita. Yuk. Kita foto yang offline ya. Tunggu berapa menit? Nggak tahu. Ya, yuk. Hilang foto. Nggak ke apa? Nggak ke kopi. Iya bantu ya. Ya ada beberapa di ini sih. Tadi yang diinin. Oh iya, Ini sih udah di. hadir ini ya. Artinya ada snack sama kopi dari Access Time dibawain nih, brother. Thank you Access Time konsumsinya. Ya. Silakan ya kita. Panitia juga ya, panitia juga ya yang di depan. Sebelah sini boleh ya, rapat di sini. Jadi belakangnya mana? Mana sini ya, Pak? Yuk, masih muat Kak? Ya, tidak apa-apa, ayo. Sama-sama. Suami. Lah, saya di sini. Ada yang di bawah, ada yang di bawah, duduk gitu ya. Kayak yang pose bola gitu ya.